Baik, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7:09, maka akan saya mulai untuk acara workshop hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam workshop online ini tentang divisi hardware robot Eros. Nama saya Nur Rohmat Hidayat dari Prodi Teknik Elektronika Angkatan 2022. Di sini saya akan menjadi moderator pada acara workshop malam hari ini. Acara ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi kita semua untuk mendalami ilmu tentang robotik, terutama bagaimana hardware ini diterapkan dalam pengembangan robot Eros. Langsung saja, langsung saja kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan tentang hardware, divisi hardware di tim Eros ini. Untuk pemateri yaitu Mas Chandra. Kepada Mas Chandra, saya persilahkan untuk memulai pemaparannya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Robert. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Chandra Nur Ismail dari kelas 2 D4 Teknik Elektronika B. Saya di Eros bertugas sebagai divisi hardware. Sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk join workshop hardware Eros. Jadi kita langsung aja. Oh ya, sebelumnya saya ingin kasih tahu dulu kalau dalam workshop hardware ini terbagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama yaitu ada pemaparan materi melalui PPT. Terus yang kedua ada praktek menggunakan software tiket. Dan yang ketiga ada simulasi menggunakan website Walkwe. Untuk website Walkwe itu open source, ada di Google, jadi bisa kalian cari saja di Google nanti. Kita langsung saja ke pemaparan materi. Baik, coba ini. Hardware D2, hardware division. Yang pertama, apa sih yang bakal kita kerjakan hari ini? Jadi pada workshop kali ini, kita akan mempelajari penggunaan software KiCad untuk desain PCB dan implementasi button pull-up pada modul Eros. Jadi semoga setelah sesi ini, kalian bisa lebih paham dan siap untuk menerapkan teknik ini untuk proyek elektronika kalian yang lain. Next. Lalu selanjutnya ada apa itu KiCad? Jadi KiCad itu adalah perangkat lunak open source yang dikembangkan untuk merancang skema rangkaian elektronik dan membuat layout PCB. Jadi untuk Eros sendiri, udah dari lama Eros tuh menggunakan software KiCad untuk merancang PCB ataupun mendesain PCB. Kenapa harus pakai KiCad? Yang pertama, KiCad itu gratis dan open source. Jadi bisa kalian cari di Google ataupun browser-browser yang lainnya. Bisa kalian langsung download saya, tidak perlu nge-crack. Lalu yang kedua, tanpa pembatasan ukuran PCB atau jumlah lapisan PCB. Jadi KiCad tidak memiliki batasan terkait ukuran PCB atau jumlah lapisan yang dapat dibuat, sehingga cocok untuk proyek sederhana hingga yang kompleks. Jadi mau kalian buat proyek kayak uh, LED, pengaturan LED ataupun power supply bisa menggunakan KiCad. Lalu yang ketiga ada multiplatform. Jadi KiCad itu bisa di multiplatform, bisa Windows, macOS, dan juga Linux. Lalu yang keempat ada perpustakaan atau library komponen yang besar dan dapat dikustomisasi. Jadi untuk software KiCad sendiri memiliki perpustakaan komponen yang besar dan terus berkembang seiring zaman. Pengguna juga dapat dengan mudah membuat dan menambahkan komponen baru ke dalam perpustakaan. Lalu yang terakhir, 3D Viewer untuk visualisasi desain PCB. Jadi di KiCad sendiri tuh
Kalau kalian ingin melihat bentuk 3D dari PCB yang kalian inginkan, yang kalian buat, itu bisa langsung dari software KiCad. Tidak perlu kalian ekstrak lagi ke software yang lain ataupun ke website lain. Next, untuk materi kali ini kita akan membuat rangkaian button pull up menggunakan Arduino Nano. Apa itu button pull up? Button pull up adalah konsep dalam elektronika yang menggunakan resistor pull up untuk memastikan bahwa input pada microcontroller memiliki kondisi logika yang stabil ketika tombol tidak ditekan. Ini penting untuk mencegah kondisi floating di mana input bisa berada pada tegangan yang tidak terdefinisi, yang dapat menyebabkan perilaku yang tidak diinginkan dalam sirkuit. Untuk penjelasan floating nanti akan kita bahas di berikutnya. Kita bahas pull up resistor terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini 5 volt atau PCC kita masukin ke resistor terlebih dahulu. Lalu dari resistor kita masukin kedua yaitu ke switch dan juga ke Arduino Nano. Lalu dari switch-nya kita masukin ke ground untuk mengambil logical low. Jadi ketika switch ditekan, logical low akan masuk ke dalam Arduino Nano dan Arduino Nano akan memproses logical low itu yang akan mengakibatkan logika tersebut nyala. Namun ketika tidak ditekan switch-nya, logika high atau 1 dari PCC akan masuk ke dalam Arduino Nano yang mengakibatkan Arduino Nano membaca bahwa logika tersebut tidak dijalankan atau mati. Berikutnya, bagaimana sih cara kerja button pull up? Jadi di sini tuh ada video untuk simulasi button pull up nantinya. Eh, habis ini bakal kita play video ini. Namun kita masuk ke penjelasan terlebih dahulu. Jadi ketika tombol tidak ditekan, resistor pull up akan menarik tegangan input ke level logika high atau 1. Sebaliknya, ketika tombol ditekan, input akan terhubung ke ground dan menghasilkan level logika low atau 0. Namun, apa yang terjadi ketika kita tidak memberikan resistor pull up? Jadi, Arduino itu tidak tahu apakah pin tersebut bernilai 1 atau low. Jadi, logika yang di dalam Arduino itu bisa di antara 0 sampai 1. Jadi bisa 0,2, 0,4, ataupun 0,8. Tidak jelas. Sehingga bacaan yang diambil bisa tidak menentu dan berubah-ubah secara acak. Jadi itulah yang dinamakan sebagai logika mengambang ataupun floating. Kita bisa lihat di sini. Ini merupakan simulasi button pull up menggunakan resistor di sini. Kita play aja. Kita lihat di sini ketika tombol ditekan, LED nyala. Nah, LED nyala. Namun ketika kita menghapus resistor dan langsung menghubungkan pin digital nomor 2 Arduino Nano ke kaki switch button, kita akan lihat. Nah, jadi sebelum ditekan saja, LED-nya itu sudah nyala. Yang mengakibatkan, yang artinya ini adalah logika mengambang. Kita akan lihat. Nah, kita bisa lihat di sini. Ketika saya memencet push button, LED itu tetap menyala. Kita play. Nah, tetap menyala. Baru klik kedua baru LED-nya mati. Kita akan menyalakan lagi LED-nya. Apakah langsung nyala atau tetap mati? Langsung nyala, namun tetap nyala. Tidak kembali mati. Ketika klik yang kesekian, baru LED tersebut akan mati. Jadi, seperti itulah yang dinamakan dengan logika floating atau logika mengambang. Next. Ya. Jadi hasil akhir yang akan kita dapatkan nantinya yaitu bisa memahami software KiCad dan juga dapat memahami rangkaian kerja push button pull up. Jadi seperti ini rangkaiannya nanti di software KiCad terdiri dari Arduino Nano, lalu ada push button yang terhubung ke ground dan ada resistor yang terhubung ke PCC. Lalu kedua-duanya ini kita hubungkan ke pin digital nomor 8 Arduino Nano. Kita tambahkan satu komponen yaitu konektor untuk ke baterai. Yang pin 1 kita hubungkan ke PCC dan yang pin 2 kita hubungkan ke ground. Seperti ini bentuk tampilan dari board yang ada di software KiCad. Kita bisa next saja. Nah, gitu. Nah, gitu.
sih. Jadi seperti inilah hasil akhir dari 3D software KiCad. Jadi ini 3D-nya yang ada di software KiCad langsung, tidak perlu kita ekstrak ke software ataupun website lain. Mungkin sampai sini apakah ada yang ditanyakan dari peserta terkait pemaparan materi PPT? Gimana sih caranya? Oke, jika tidak ada yang ditanya, kita bisa lanjut ke praktek menggunakan software KiCad. Silakan kalian buka software KiCad kalian. Kita bisa lanjut. Eh, Pertama-tama, ini adalah tampilan awal dari software KiCad. Seperti ini. Kita bisa buka di sini file untuk membuat new project. New project. Kita taruh di sembarang, misal di sini. Kasih nama workshop Eros. Kita save. Akan muncul dua file seperti ini, yaitu ada skematik dan juga PCB. Kita langkah awal yaitu membuka file skematik terlebih dahulu untuk membuat rangkaian skematiknya. Lalu jika lo sudah membuat rangkaian skematik, kita bisa masuk ke PCB. Sampai sini ada yang kesulitan atau ketinggalan? Jika aman, kita bisa lanjut ke membuat rangkaian skematik ya. Jika ada kesulitan nanti jangan sungkan untuk bertanya atau raise hand ya. Nah, jadi tampilan awal dari skematik seperti ini, kosong. Langkah awal untuk membuat skematik, kita tuh bisa menambahkan komponen terlebih dahulu, yaitu bisa di sini, flash, add symbol, atau bisa kalian klik A di keyboard kalian untuk menggunakan shortcut, add symbol. Kita menunggu loadingnya, footprint. Sudah seperti ini. Ini adalah library dari software KiCad sendiri. Jadi di software KiCad tuh lumayan lengkap. Jadi kalian cari amplifier ada, cari IC 74 series ada, lalu cari komparator, buffer ada. Untuk sekarang kita menggunakan search Arduino Nano. Kita sekarang menggunakan Arduino Nano versi 3 yang seperti ini. Klik OK. Bisa kita simpan di sini. Jadi seperti ini Arduino Nano. Selanjutnya kita akan tambahkan push button. Oh ya, kita akan tambahkan push button. Silakan kalian klik push. Nah, sudah tersedia sw_push. Klik ini aja. Oke. Bisa kita simpan atau taruh di sini. Lalu kita akan tambahkan lagi resistor. Resistor yang ini bisa yang model Eropa ataupun model US. Bisa juga yang seperti ini. Kita klik. Kita taruh di sini. Sampai sini peserta, apakah ada yang ketinggalan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, terus. Aman ya? Kita lanjut menambahkan konektor untuk baterai. Kita klik Nah, seperti ini sudah muncul. Konektor ini ada 1 kali 1 pin, ada yang soket juga.
kita akan menggunakan yang 1x2, yang pin. Kita klik OK, kita simpan di sini, taruh sini. Sudah. Selanjutnya kita akan nge-wire eh, kaki-kaki komponen agar terhubung. Dimulai dari push button menuju resistor. Kita bisa klik plus, add wire, atau klik W untuk shortcutnya. Kita pastikan bahwa kaki antara push button dan juga resistor terhubung. Karena jikalau tidak terhubung, nantinya tidak terbaca di PCB nanti. Seperti ini. Di zoom aja nggak apa-apa. Untuk memastikan, diklik sekali, ditarik, lalu diklik lagi. Kalau seperti ini itu sudah terhubung. Namun, jikalau seperti ini, kita hapus terlebih dahulu. Nah, jikalau ada tanda kotak hijau seperti ini dan juga kaki dari resistor masih ada lingkaran seperti ini, artinya wire-nya tidak terhubung ke kaki komponen. Seperti itu. Jadi kita ulang. Seperti ini. Lanjut, kita akan menghubungkan push button dan juga resistor menuju pin digital Arduino Nano. Di sini kalian bebas menggunakan pin digital berapapun yang kalian inginkan. Saya ingin menggunakan pin digital nomor 7 misalkan. Kita tarik ke tengah-tengah sini. Nah, untuk percabangan, jika ada percabangan wire seperti ini, tanda terhubung yaitu ada junction seperti ini, ada lingkaran bulat seperti ini. Jika tidak ada lingkaran bulat seperti ini, itu kemungkinan rangkaian kalian tidak terhubung. Seperti itu. Nge-wire sudah. Kita lanjutkan menambahkan eh, pin ground dan juga pin PCC di sini. Untuk ground kita taruh di push button, PCC kita taruh di resistor. Kita tarik dulu wire sedikit. Sedikit seperti ini. Di resistor juga. Jika sudah seperti ini, lanjut ke konektor. Sudah. Lalu kita tambahkan eh, PCC ataupun ground. Klik plus ataupun yang ini. Atau bisa kalian klik P untuk shortcutnya. Klik ini atau P. Kita cari ground. Ini tulisannya seperti ini. Ground. Lambangnya, simbolnya seperti ini. Kita klik OK. Kita taruh di push button. Seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi untuk resistornya. Kita tambahkan PCC. Kita search PCC. Muncul PCC seperti ini. Simbolnya seperti ini. Tanda panah ke atas. Kita zoom aja. Oh ya, untuk merotasi sebuah komponen ataupun simbol, bisa klik R di keyboard kalian. Seperti ini. Lalu kita hubungkan ke wire. Seperti ini. Untuk push button dan juga PCC itu sudah terhubung ke ground dan juga PCC. Untuk konektor dari baterai, kita akan hubungkan juga ke PCC untuk pin 1 dan juga ground untuk pin 2. Kita kita klik aja PCC-nya. Bisa kalian copy yaitu dengan cara Ctrl plus C. Copy, lalu dipaste Ctrl plus P. Kita rotasi saja, menyesuaikan. Kita pastikan bahwa wire dan juga simbol betul-betul terhubung. Klik, sepertinya sudah terhubung. Lalu kita lanjut ke ground. Kita copy.
Lalu kita paste seperti ini. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari peserta? Atau ada yang ketinggalan? Ada yang kesulitan? Mana? Itu kenapa? Ini kenapa? Baik, mungkin kalau tidak ada kesulitan ataupun yang ketinggalan, bisa kita lanjutkan ke step berikutnya. Jadi kita review dulu sebelumnya. Jadi step pertama, yaitu kita menempatkan atau mengambil komponen-komponen ini dari libraries. Nah, keempat komponen ini kita ambil terlebih dahulu dari libraries, yaitu seperti ini. Add symbol atau klik di keyboard kalian. Lalu jika kalian sudah mengambil komponen dari libraries, udah sesuai dengan project kalian, kita akan lanjutkan dengan nge-wire masing-masing dari kaki komponen tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan klik W di keyboard kalian atau add wire seperti ini. Di add wire aja, lalu dipastikan bahwa kaki ke kaki itu terhubung. Contohnya seperti ini. Ya. Lalu, jika sudah nge-wire, kalian add simbol atau tambahkan simbol seperti ground, PCC, ataupun simbol-simbol data yang lainnya. Jika sudah 3 langkah tersebut dijalankan, kita akan lanjut untuk menentukan footprint untuk masing-masing komponen. Jadi, footprint adalah jadi apa sih itu footprint? Footprint itu model untuk jenis komponen kalian. Seperti resistor. Resistor itu kan banyak modelnya. Ada yang panjang, ada yang pendek, terus ada juga yang THT atau yang berkaki. Berkaki maksudnya yang di soldernya itu melewati lubang ataupun STMD yang langsung disolder di papan PCB kalian. Jadi itu adalah footprint. Kita langsung menambahkan footprint untuk resistor saja. Silakan klik resistor kalian 2 kali. 2 kali seperti ini. Nah, jika sudah diklik 2 kali, kita ada menu footprint di sini. Nah, footprint kalian kan kosong ini kan. Artinya, footprint untuk resistor itu tidak ada. Kita bisa langsung tambahkan aja, yaitu dengan klik ini, sekali saja. Akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa search resistor. Nah, di sini ada resistor THT dan juga SMD. Bedanya THT dan SMD, kita lihat sini. THT itu mempunyai kaki seperti ini THT. Jadi berlobang. Nah, berlobang seperti ini. Namun untuk SMD, dia tuh tidak memiliki lubang. Jadi langsung disolder di papan PCB kalian. Nah, seperti ini. Dia tidak memiliki lubang. Jadi ini SMD itu biasanya digunakan untuk layer atas. Dan untuk THT itu biasanya digunakan untuk layer bawah ataupun atas juga bisa. Oh ya, untuk SMD itu sebenarnya bisa digunakan memakai layer bawah, namun kita harus menggunakan vias tambahan ataupun lubang tambahan di kaki komponennya untuk menghubungkan dengan layer bawah. Seperti itu. Jadi kita akan menggunakan THT saja agar memudahkan pekerjaan kita nantinya. Kita akan cari THT seperti ini. Kita akan cari yang model R_axial seperti ini yang ukuran 9 mm, bentuknya seperti ini. Oke, bisa kita lanjut. Kita klik 2 kali ataupun klik enter. Nah, jika footprint kalian sudah ada tulisannya seperti ini, artinya footprint kalian sudah tersedia, artinya komponen kalian sudah tersedia footprint. Kita bisa klik OK saja. Lalu kita lanjut ke push button. Klik 2 kali, sama. Lalu kita klik footprint. Kita klik yang ini untuk open libraries footprint-nya. Nah, kita akan cari push button dengan nama push. Sorry, bukan push. SW. SW. Di sini ada beberapa macam, yaitu seperti SW switch keyboard. Ini untuk keyboard biasanya. Jadi keyboard mechanical. Nah, seperti ini.
keyboard mechanical 5 pin. Lalu ada yang SMD. Nah, ini untuk footprint button yang SMD. Jadi ada kaki komponennya, bisa kita solder ke papan PCB. Kita bisa, bisa. Kita akan menggunakan footprint button switch theater. Nah, button switch theater kita akan scroll ke bawah. Scroll saya ke bawah sampai menemukan ini SW underscore push 12 mm, bentuknya seperti ini. Sampai sini apakah peserta ada yang ketinggalan atau ada yang kebingungan untuk menambahkan footprint? Jika ada yang kebingungan, bisa kalian tanyakan saja, atau jika jika lo malu, bisa kalian tulis di kolom komentar saya, nanti akan dibaca oleh moderator. Baik, button switch THT, kita lanjut saja ya. Button switch THT, yang kita pilih yang SW underscore push 12 mm, yang seperti ini. Seperti ini 3D-nya. Jadi kita bisa langsung solder. Jadi dia menggunakan kaki ya. Kita nanti solder di layer bawahnya, seperti itu. Kita klik enter atau klik 2 kali. Tandanya kalau sudah ada seperti ini, itu sudah ada footprintnya. Kita klik OK. Lalu kita lanjut ke konektor untuk baterai. Sama, klik footprint. Kita akan cari, nah, di sini ada konektor kan. Silakan kalian cari konektor. Nah, kita menggunakan konektor underscore AMAS. Yang ini. Sini kita cari yang XT60 female. Seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang kebingungan atau misalnya nggak ada library-nya? Baik. Jika tidak kalian kebingungan, kita bisa lanjut saja. Kita pilih yang AMAS underscore XT60 female. Yang seperti ini. Kita lihat 3D-nya. Nah, 3D-nya seperti ini. Dia berkaki juga. Kita klik OK. Nah, jadi ketika komponen ini sudah memiliki footprint masing-masing, kita lihat Arduino Nano apakah memiliki footprint apa tidak. Ternyata Arduino Nano sudah memiliki footprintnya, yaitu model Arduino Nano. Jadi ada beberapa komponen di KiCad ini yang sudah langsung memiliki footprint sendiri, jadi tidak perlu kalian atur. Namun untuk komponen-komponen yang global seperti push button, resistor ataupun konektor itu kalian harus atur sesuai dengan keinginan kalian dan proyek kalian masing-masing. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari peserta? Karena jikalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjut ke next part. Baik, saya pikir tidak ada yang ingin ditanyakan. Nah, kita review dulu agar tidak lupa. Jadi langkah awal untuk membuat skematiknya itu menambahkan komponen seperti ya yang ingin kalian gunakan. Karena pada proyek kita kali ini kita akan menggunakan Arduino Nano, push button, resistor, dan juga konektor untuk baterai. Sehabis itu, kita bisa menge-wire dari kaki-kaki komponen. Jadi itu klik ini, add wire atau klik W di keyboard kalian. Habis add wire, kalian bisa menambahkan simbol PCC, ground, ataupun data, dan lainnya di sini. Add simbol ataupun klik P di keyboard kalian. Habis kita add simbol, kita bisa menambahkan footprint. Oh ya, sebelum lanjut ke board, kita bisa menambahkan footprint seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, klik 2 kali di kaki komponen dan footprint. Seperti itu. Baik, jikalau tidak ada yang ingin ditanyakan, bisa kita lanjut ke next part. Ini
open PCB Inboard Editor. Kita klik ini. Nah, seperti inilah tampilan awal dari board. Kita bisa, masih kosong kan? Kita bisa menambahkan komponen dengan cara jadi yang ini, update PCB with change made to schematic, ataupun klik F8 di keyboard kalian. Kita klik. Nah, kita update PCB. Klik update PCB. Jikalau tidak ada error seperti ini, tandanya semua skematik kalian tuh baik-baik saja ataupun tidak ada kendala di skematik kalian. Seperti ini. Baik, mungkin saya akan kasih tahu bagaimana sih tandanya kalau ada error di sini. Kita akan kembali dulu ke skematik. Nah, kalau misal ada error di board, itu kemungkinan eh, komponen kalian tuh tidak memiliki footprint. Tidak memiliki footprint. Jadi kita coba tambahkan R dulu. Nah, R saya kan tidak memiliki footprint di sini. Kita akan lihat di board apakah error atau tidak. Kita update saja. Nah, belum saya update PCB itu sudah kelihatan errornya apa. Coba kita update PCB. Seperti ini. Error. Cannot add R2, not footprint assigner. Jadi, footprintnya dari resistor 2 itu tidak ada. Jadi, yang harus kita lakukan jika ada error seperti ini, yaitu dengan menambahkan footprint di R2 seperti ini. Kita klik 2 kali. Footprint. Kita cari resistor. Sama kita menggunakan yang 9 mm. Kita klik 2 kali. Nah, komponen ini kan sudah memiliki footprint ya. Kita lihat nih di fileboard apakah tidak error lagi. Kita update PCB. Ternyata tidak ada error, yang artinya oke. Baik, ada pertanyaan, ada yang ketinggalan ya. Jadi bagaimana sih caranya untuk menampilkan di PCB editor? Pertama, kalian klik ini dulu. Lalu kita klik ini, update PCB with change made to schematic, atau klik F8 di keyboard kalian. Seperti itu. Klik. Nah, akan muncul menu seperti ini. Kita update PCB dan komponen-komponen nanti akan tersedia. Bisa saya contohkan. Misal seperti ini. PCB board saya tuh kosong nih, nggak ada komponen sama sekali. Jadi saya ingin menampilkan komponen-komponen yang ada di sini ke PCB board. Caranya, klik F8 di keyboard kalian, atau yang ini nih. Nah, yang di atas, di tengah seperti ini. Update PCB with change, made to schematic. Kita klik saja. Nah, lalu kita klik update PCB untuk memunculkan komponen. Sudah? Jika sudah, kita close saja. Seperti ini. Ini komponen-komponen sudah tersedia di PCB board. Seperti ini nih. Kita klik saja. Sudah. Jadi, jadi Fikri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau masih ketinggalan, Fikri? Baik, bisa dilanjut ya. Oke. Kita hapus saja dulu yang resistor ini karena tidak kita pakai. Kita delete. Kita karena di sini masih ada. Jadi kita itu harus update lagi nih. Kalau kita hapus komponen di sini, kita update lagi yang di PCB board. Kita update PCB. Nah, resistor yang kedua hilang kan? Jadi seperti itu. Cara menghilangkan resistor yang sudah tidak kita ingin pakai. Langkah selanjutnya, habis kita menampilkan komponen-komponen di PCB board, kita bisa lanjut ke penataan komponen. Kita bisa klik komponen Arduino Nano seperti ini. Nah,
Kita klik saja sekali. Lalu kita klik M untuk kita pindahkan komponennya. M, new, move. Kita pindahkan ke sini misalkan. Nah, lanjut kita tata letak ketiga komponen ini. Kita misalkan konektor untuk baterai kita pindahkan ke sini. Untuk tata letak ini bisa kalian atur sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Namun biasanya untuk beberapa orang itu tata letaknya dibikin seminim mungkin atau sekecil mungkin agar eh, menghemat ruang yang akan digunakan nantinya. Seperti itu. Kita bikin sekecil mungkin saja. Seperti ini. Jikalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya kita bisa nge-wire kaki-kaki komponen. Kita bisa hubungkan yaitu dengan cara ini root track atau bisa kita klik X di keyboard kita. Kita klik saja. Oh ya, sebelum itu, sebelum kita ngerouting, kita bisa menentukan lebar jalur dulu untuk jalur yang akan kita gunakan, yaitu dengan cara yang ini, track di pojok kiri atas, track, kita klik saja, lalu edit. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita ke atasin saja. Bisa kita tambah yang di bagian track seperti ini. Ketebalannya kita tambahkan saja. Misal kita pakai di 1 mm. Jadi untuk ukuran jalur sendiri itu bebas, terserah kalian. Tapi itu ada ketentuan dalam ukuran jalur. Jadi menyesuaikan lagi. Jadi misalkan kalian ingin menggunakan membuat rangkaian data atau sinyal tuh yang ampernya kecil. Itu kan tidak sampai 1 ampere. Itu bisa menggunakan lebar dari 0,25 sampai 0,8 mm. Namun untuk ukuran ampere 1 sampai 3 ampere itu bisa menggunakan 0,5 sampai 1,5 mm. Nah, dan di atasnya 3 ampere ke atas itu bisa menggunakan 1,5 sampai 4 mm. Seperti itu. Karena kita akan merangkai rangkaian komponen rangkaian sinyal dan juga PCC di sini, kita akan menggunakan jalur yang cukup tebal, itu 1, ataupun kita bisa menggunakan 0,8, bebas. Kita menggunakan 1 saja, agar eh, jar, apa, jalurnya nanti jelas. Kita klik OK. Nah, kita klik lagi track seperti ini. Kita pilih yang track 1 mm. Jadi kalau kalian pilih track yang use netless weight ini, oke. Untuk yang bagus, oke. Kita akan jelaskan ketentuan jalur. Jadi ketentuan jalur tuh menurut panduan tuh untuk arus di bawah 1 ampere itu biasanya menggunakan 0,25 mm sampai 0,8 mm. Itu untuk arus di bawah 1 ampere. Lalu untuk arus 1 sampai 3 ampere itu bisa menggunakan 0,5 sampai 1,5 mm tergantung ampere yang kalian gunakan. Lalu untuk arus di atas 3 ampere sampai 10 ampere itu bisa menggunakan 1,5 mm sampai 4 mm. Itu biasanya tuh ada ketentuannya dan ada juga perhitungannya. Bisa kalian search di Google, itu biasanya ada di Google. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Oke, bisa kita lanjut ya. Kita klik OK di sini. Waduh, waduh. Nah, saat ini kan kita masih menggunakan track yang random nih, jalur yang random. Kita lihat nih, jalur yang random tuh seberapa tebal sih? Biasanya jalur yang random di KiCad itu tebalnya tuh kisaran 0,2 miliampere kalau nggak salah. Nih, kita contoh saja dari sini nih. Kita klik.
Oh ya, klik ini, root tracks, atau klik X di keyboard kalian. Kita klik dari kaki komponen, menuju kaki komponen yang lainnya. Jadi di PCB board itu sudah tersedia jalur-jalur, jadi kalian tinggal ikutin saja sesuai dengan keinginan kalian dan efektivitas PCB kalian. Kita klik sekali. Nah, jalur yang digunakan kan kecil kan? Kita tidak ingin nih menggunakan jalur yang kecil. Kita menginginkan jalur yang lumayan tebal, yaitu 1 mA. Seperti ini. Kita klik track lagi. Yang ini, yang sudah kita edit. Seperti ini. Nah, jadi kalau sudah kita pilih yang 1 mA, langkah selanjutnya yaitu kita memilih layer yang akan kita pakai. Nah, di sini. Yang merah itu tandanya forward atau atas. Yang B itu tandanya bottom atau bawah. Jadi, layer atas tuh biasanya digunakan untuk komponen-komponen yang SMD. Jikalau kalian membuat PCB sendiri. Namun, di di pabrikan itu bisa menggunakan pias untuk menghubungkan layer atas dan juga layer bawah. Karena kita akan membuat PCB ini manual atau kita etching sendiri, kita buat sendiri, kita menggunakan layer bawah untuk memudahkan proses mengetching atau membuat PCB nantinya. Nah, seperti ini sudah kita menggunakan layer bawah. Ini layer bawah. Lanjut, kita akan nge-wire. Sebelum itu, apakah ada yang ingin tanyakan atau ada yang ketinggalan dari peserta? Udah. Oke, jika aman, kita bisa lanjut untuk nge-wire. Kita bisa klik X atau klik tracks, root tracks ini. Klik saja. Kita misalkan mulai dari switch ini, push button. Kita klik. Nah, seperti ini. Lanjut, seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan yang ini. Kita ikutin saja jalur-jalurnya. Kita lanjutkan dengan resistor yang ini. Atau ini dulu. Karena ini ada yang berpotongan. Kita bisa alihkan. Misal dari resistor, kita alihkan menuju ke sini. Mutar jadinya. Ataupun ininya mutar juga. Tapi yang lebih efektif menurut saya, ini yang mutar ke atas. Seperti itu. Kita bisa lanjut saja. Seperti ini. Nah, oh ya, untuk dalam nge-wire, ada beberapa syarat yang harus kalian lakukan, yaitu tidak boleh 90 derajat seperti ini. Salah satu contohnya. Ini kan sudutnya 90 derajat ya. Ini tidak boleh untuk dalam konsep nge-wire atau membuat track. Karena bisa aja arus yang lewat sini tuh bisa kembali lagi seperti ini. Misal arus dari sini menuju ke sini, itu bisa kepantul seperti ini, balik lagi. Dan itu tidak efektif untuk PCB kalian. Jadi tidak disarankan. Bisa kita alihkan. Mungkin seperti ini. Seperti ini. Ataupun bisa kita tambahkan jalur lagi. Bagaimana caranya? Maaf ya. Nah, seperti caranya. Yang ini, draw a line. Yang menu nih. Kita klik saja. Lalu, kita klik di sini. Kita menyesuaikan. Kita buat agar sudutnya tidak 90 derajat. Misal kita klik nih, di sini nih. Kita klik. Nah, ini kan jalurnya sudah bukan 90 derajat nih. Jalurnya. Jadi ini aman. Sudah aman jalurnya. Tidak 90 derajat. Jadi artinya arus tidak bakalan ada arus feedback yang dari sini balik lagi ke sini. Seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita bisa lanjut untuk
membuat jalurnya. Kita lanjut lagi, root tracks. Dari ini, komponen resistor, kita tarik jalurnya menuju ke, sorry, ini 90 derajat nih. Kita delete dulu. Jadi diusahakan jalur tuh tidak 90 derajat ya teman-teman. Kita, nah seperti ini. Seperti ini. Lalu lanjut ke ground. Nah, seperti ini. Di jalur-jalur tuh sudah selesai nih. Eh, sudah kita jalur semua, sudah kita root semua. Oh ya, jadi untuk jarak antara jalur dengan kaki komponen ataupun jalur yang lainnya itu tidak boleh berdekatan karena itu akan menyebabkan impedansi yang berkurang, yang menambah. Jadi sinyalnya itu bakal tidak jelas nantinya. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Ini kan jalur antara ground dan juga kaki dari PCC itu terlalu dekat ya. Seperti ini. Yang akan mengakibatkan nantinya ground dan juga PCC ini akan short yang bisa menyebabkan short atau konslet seperti itu. Jadi kita usahakan jarak antara jalur itu tidak berdekatan. Kita lanjut saja. Seperti ini. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari peserta? Atau ada yang ketinggalan? Satu menit ya. Coba. Ya, bagus saja. Baik, jikalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Jadi untuk pembuatan PCB itu, oh, nah, apa? Ah, jadi ini ada pertanyaan dari Mas Rudin. Kak, apakah fungsi dari kita wire di skematik tadi untuk memudahkan pada saat wire di PCB-nya? Kan kalau di PCB kita wire lagi gitu. Kan kalau di PCB-nya kita wire lagi gitu. Mohon pencerahannya. Jadi ini ya, betul. Ini untuk memudahkan. Nah, untuk kalau di PCB-nya kita wire lagi gitu, mungkin mungkin kamu aku nggak tahu kamu pakai metode apa. Mungkin bisa di-share metodenya. Apakah kamu menggunakan kamu lukis, memakai spidol ataupun apa? Aku kurang tahu. Karena sepengalamanku dalam membuat PCB itu, aku tinggal membuat rangkaian seperti ini di software KiCad, lalu membuat jalur seperti ini. Sehabis dari jalur seperti ini, aku bisa mencetaknya. Kita bisa pergi ke tempat fotokopian. Kita minta fotokopi nih menggunakan kertas art paper yang dengan ketebalan 120 gramasi. Jangan terlalu tebal karena itu bakal susah untuk dipanasin ya. Jadi setelah kita cetak eh, apa? Setelah kita cetak rangkaian kita ini, kita itu bisa tempelkan ke papan PCB kita yang sudah kita gosok pakai amplas yang halus saja, tidak perlu kasar. Habis kita amplas halus, kita tempelkan rangkaian kita ini, plep, kayak gini. Lalu kita panaskan. Itu bisa pakai setrika, ataupun biasanya saya itu pakai mesin laminating yang panas. Jadi itu kita gosok saja. Misal kita pakai setrika nih, kita gosok saja nih kertas dan juga papan PCB yang kita ingin buat. Kita gosok sampai mungkin 15 menit sampai 30 menit. Sampai betul-betul kertas itu nempel di papan PCB kalian. Nah, sehabis kertas itu nempel di papan PCB, itu bisa kita lepas. Caranya kita rendam dulu atau kita kasih air mengalir papan PCB kita dengan kertas tadi. Kita kasih air mengalir. Terus setelah menunggu sekitar semenit 2 menit, itu kan kertas sudah mulai dilepas, sudah mulai mudah dilepasin. Kita lepasin perlahan, kita robek perlahan.
yang akan menyisakan ini, menyisakan jalur-jalur nantinya, jalur dan juga kaki komponen. Nah, kalau misalkan ada jalur yang rusak nih, misal jalur nih rusak nih, putus nih, saat kita melepas kertas tadi, itu kita bisa nge-wire lagi nih dengan cara kita bisa tambahkan spidol. Biasanya memakai spidol snowman yang warna hitam. Kita gambar lagi tuh. Kita gambar sesuai yang kita inginkan. Jadi seperti itu. Apakah ada feedback, Mas? Atau mungkin kurang jelas? Matikan, matikan, matikan. Nah, matikan. Baik, bisa kita lanjut mungkin ya. Jadi kita review dulu nih, apa aja yang sudah kita lakukan di board ini. Yang pertama kan kita menampilkan komponen-komponen yang sudah kita letakkan di skematik ke board, yaitu dengan cara klik ini, update PCB, ataupun klik F8 di keyboard kalian. Klik dan update PCB. Seperti ini. Jikalau tidak ada error, artinya komponen kalian itu sudah aman dan siap untuk di wire atau di routing. Tapi jikalau ada error, kalian bisa cek lagi kembali ke skematik. Kalian bisa cek nih, apakah komponennya, footprintnya tersedia, sudah tersedia atau tidak, ataupun jalur ke jalur tuh sudah terhubung atau tidak. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita update PCB, kita atur tata letak nih, tata letak komponen yang akan kita ingin gunakan. Seperti ini, Arduino, konektor untuk baterai, switch, dan juga resistor. Kita atur seefisien dan sekecil mungkin agar menghemat tempat di proyek yang akan kalian gunakan nantinya. Sehabis kita eh, mengatur tata letak, kita bisa nih ngerouting dengan cara klik X. Namun sebelum kita routing, kita bisa mengatur lebar jalur dulu dengan cara yang pojok kiri atas, klik, lalu edit ini. Nah, kita bisa tambahkan nih, mau jalur berapapun, 0,8 atau 0, berapa, terserah, bebas sesuai dengan project yang akan kalian gunakan nantinya. Untuk ketentuan lebar jalur tuh bisa kalian search di Google, ada itu ketentuan lebar jalurnya ataupun rumus-rumusnya untuk menentukan lebar jalur seperti itu. Sehabis menentukan lebar jalur, kita edit lagi nih karena kan sebelumnya kita memakai random yang random dari KiCad-nya seperti ini, yang jalurnya itu sangat-sangat kecil, 0, berapa gitu. Nah, ini karena sudah random karena sebelumnya saya memakai 1 mm, jadi randomnya tuh berubah dari yang sebelumnya 0,25 mm menjadi 1 mm seperti itu. Ya, jadi kita bisa klik saja 1 mm seperti ini. Lalu langkah selanjutnya root track atau klik X di keyboard kalian. Bisa kalian routing aja sesuai dengan temuan kalian dan efektivitas PCB kalian nantinya. Seperti itu. Jikalau sudah kalian routing seperti ini, oh ya, usahakan tidak ada jalur yang berdekatan. Misalkan ground dan juga PCC itu tidak berdekatan agar tidak terjadi konslet nantinya ataupun ngesort. Dan juga jalur itu tidak 90 derajat seperti ini. Nah, seperti ini kan 90 derajat. Itu bisa kalian akalin dengan cara yang ini, draw a line, klik saja. Lalu kita klik ini untuk nih, kita klik seperti ini. Pokoknya kalian buat saja agar tidak 90 derajat seperti ini. Nah, ini kan sudah tidak 90 derajat nih ya. Ini akan aman nantinya. Nah, ini kalau sudah selesai kalian routing, kita bisa masuk ke langkah berikutnya. Oh ya, tadi ada satu ketinggalan, yaitu menentukan layer. Ya, seperti ini. Bisa kalian menggunakan layer bottom atau bawah, ataupun forward, atas. Yang merah seperti ini. Nih, merah seperti ini. Namun karena di sini kaki komponen kita menggunakan, namun karena komponen kita di sini menggunakan kaki semua, tidak menggunakan SMD, kita bisa menggunakan layer bawah. Seperti itu. Nah, selesai nih, kita sudah sampai routing nih. Langkah selanjutnya apa sih?
langkah selanjutnya kita menentukan lebar PCB kita. Dengan cara kita ubah dulu ini ke edge.cuts untuk menentukan lebar PCB kita. Yang ini ya, nih edge.cuts. Ataupun yang di sini, nah yang ini. Selanjutnya kita bisa menggambar persegi nih di sini dengan cara ini rectangle. Kita klik saja seperti ini. Kita klik karena saya ingin PCB ini efektif dan sekecil mungkin, saya bikin seminim mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Atau bisa nih pakai lingkaran. Nah, seperti ini pakai lingkaran. Jadi PCB kalian nanti akan berbentuk lingkaran. Namun karena kita tidak ingin menggunakan lingkaran, kita ingin menggunakan persegi panjang, kita gunakan persegi panjang saja. Seperti ini. Jadi kalau sudah, kita bisa lanjut ke poligon PCB. Kita bisa lanjut poligon PCB. Jadi kita bisa klik ini, affiliate zone. Nah, sudah nih kita klik. Kita hubungkan dari titik sini ke sini, lalu ke sini dan juga ke sini agar membentuk persegi panjang. Misalkan dari sini kita zoom aja. Nah, kita disuruh milih nih, kita akan memakai layer apa. Kita, oh ya, sebelum itu, sebelum kalian add fillet zone, kalian ganti dulu menggunakan layer bawah. Karena kan kita akan mempoligon ground nih. Kita akan mempoligon ground nantinya. Agar ground kita ini bertambah lebih besar, tidak sekecil ini. Kita bisa add fillet zone. Lalu kita bisa pilih yang layer bawah. Kita bisa zoom saja, klik. Nah, kita isi rumil nih. Kita akan menggunakan nonet atau tidak terhubung ke siapapun atau menggunakan ground yang artinya terhubung ke jalur ground ataupun PCC. Karena kita akan menggunakan menghubungkan ke ground, jadi kita pilih ground saja. Sudah. Lalu kita lanjutkan mengubah clearance-nya atau jarak antara jalur ke jalur. Saya biasanya memakai 0,8 agar tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Seperti itu. Jadi sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang ketinggalan teman-teman? Kembali. Jika kalau ada yang ketinggalan atau yang kesusahan, bisa ngomong aja atau jika malu bisa di chat. Oke, lanjut. Nah nih, kita sudah klik nih di sini nih untuk add plate zone-nya. Kita hubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Kita pastikan nyambung. Kita klik saja. Seperti ini. Nah, kita klik lagi. Kita klik 2 kali. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk memunculkan poligon itu seperti apa sih? Bisa kalian klik B di keyboard kalian. Kita klik B. Nah, jadi ini adalah polygon ground. Jadi, fungsi dari polygon ground itu untuk memanajemen panas. Jadi, polygon ground itu dapat membantu menyebarkan panas dari komponen. Jadi, misal nih, komponen yang baterai ini kan sering panas karena ampernya terkadang terlalu gede. Nah, jadi, misal kita tidak memiliki polygon di sini, panas di jalur ground tuh panas banget kan? Ini bisa menyebabkan jalur ground nantinya bakal terputus seperti ini di PCB kalian. Jadi bisa aja karena panas banget, karena arus yang berlebihan dan menyebabkan panas, jalur ground kalian akan putus seperti ini nantinya. Nah, cara agar supaya jika ada ampere yang berlebihan dan juga jalur ground tidak putus, kita bisa menggunakan
poligon seperti yang tadi sudah saya terangkan. Kita bisa klik edit lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, kita bisa review dulu yang sebelumnya kita kerjakan. Kita kan tadi habis selesai nge-wire ya. Habis selesai wire, kita tambahkan poligon dengan cara klik yang ini, add a fillet zone, klik saja. Lalu jangan lupa kita pilih yang ini, layer bawah. Karena kan kita menggunakan layer bawah semua nih. Jadi kalau kita menggunakan layer atas juga bisa. Seperti ini, misalkan layer atas. Sudah nih, kita pakai layer atas, sudah kita add fillet zone, kita hubungkan dari satu titik ke titik lainnya. Seperti itu. Seperti ini. Nah, kita disuruh milih lagi nih. Kita bakal pakai net apa? Misal, karena kita ingin mempoligon ground, kita bisa pakai yang ground. Bisa kita ganti clearance-nya atau lebar jalur antara poligon dengan jalur yang lain. Biasanya pakai 0,8 agar tidak terlalu tebal, agar tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Karena biasanya kalau misalkan saya pakai 0,6 dan jika ingin cetak sendiri itu biasanya eh, poligon dengan jalur yang lain tuh akan nyambung karena terlalu tipis. Namun jika kalian membuat di pabrikan atau nyetak di pabrik itu memakai 0,6 atau memakai 0,5 itu tidak masalah karena dari pabrik itu cukup teliti alatnya. Karena kita akan membuat sendiri, kita bisa pakai 0,8. Kita klik OK. Oke, ini sudah terhubung ke titik ini. Kita hubungkan ke titik yang lainnya. Seperti ini. Kita hubungkan lagi. Seperti ini. Seperti ini. Kita klik 2 kali di sini. Nah, seperti ini. Jadi, copy. Jadi, untuk poligon layer atas itu sudah selesai. Untuk memunculkan poligonnya, kita bisa klik B di keyboard kalian. Kita klik B. Nah, seperti ini untuk poligon layer atasnya nih. Kita bisa hilangkan dulu layer bawah dengan cara tutup matanya. Nah, kita bisa lihat nih, poligon ini bakal terhubung ke titik ground, ke ground seperti ini. Nah, karena kita tidak menggunakan layer atas, kita bisa hapus saja. Seperti itu. Tapi, nggak apa-apa, kita pakai saja. Nah, sudah selesai kita mempoligon, kita bisa lanjut untuk melihat hasil dari PCB yang kalian buat di 3D. Nah, caranya kita bisa masuk ke menu View. Nah, di sini kan ada 3D Viewer atau jika lo ingin shortcut, Alt+3 di keyboard kalian. Jadi untuk tiket sendiri tuh tidak perlu mengekstrak atau mengirim PCB kalian ini ke software ataupun website yang lain untuk menampilkan 3D. Jadi bisa kalian langsung di software tiket saja. Bisa kita klik saja. Nah, seperti ini adalah tampilan dari 3D design dari PCB yang sudah kita buat. Kita bisa lihat layer atasnya nih. Nih, kita bisa lihat nih. Ini kan poligon nih, yang warnanya cukup cerah. Namun yang cukup gelap seperti ini tidak terpoligon. Kita bisa lihat poligonnya terhubung dengan kaki ground si konektor baterai. Nah, kita bisa lihat nih komponen untuk switch sini. Bisa kita balik. Nah, ini adalah layer bawah dari PCB yang sudah kita buat. Kita bisa lihat sini poligonnya terhubung dengan kaki ground, tapi tidak terhubung dengan kaki PCC, jadi aman seperti itu. Sampai sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang ketinggalan dari teman-teman? Wah, jadi ini pakai 3D laptop, pakai 3D laptop spek minimnya berapa Kak? Jadi eh, software kayak ini cukup ringan ya. Kalian tuh tidak perlu eh, spek yang tinggi banget. Spek kantoran juga bisa, karena software kayak itu cukup ringan. Tidak perlu render yang sangat-sangat berat. Seperti itu. Nah, jika kalian ingin menampilkan
bentuk dari komponen kalian, kita bisa klik ini nih, toggle 3D models seperti itu. Nah, ini sudah ada kan bentuk dari komponen kita nih. Nah, kenapa sih komponen PCB dan komponen switch dan juga nano itu tidak kelihatan? Mungkin saja di library-nya KiCad itu tidak ada komponen dari push button dan juga Arduino Nano. Jadi yang tersedia itu cuman si konektor baterai yang ini XT60 seperti ini dan juga si resistor seperti ini yang tersedia di library KiCad. Jadi untuk kalian menampilkan 3D design dari push button dan juga si Arduino Nano, kalian tuh harus mendownload library lagi dari Google seperti itu. Jadi untuk Mas Bagus, laptopnya itu tidak usah terlalu bagus, tidak apa-apa. Spek yang biasa juga bisa, nggak perlu laptop gaming. Seperti itu sih. Jadi sampai sekarang, sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Hmm? Belum semua sih. Oh ya, untuk Mas Bagus, apakah cukup atas jawabannya? Atau apakah ada feedback, Mas Bagus? Kita bisa lihat di sini. Ini adalah 3D design dari hasil yang sudah kita buat. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih. Wah, oke oke. Nggak apa-apa pakai Eagle juga nggak masalah. Karena biasanya di perkuliahan tuh memang biasanya memakai Eagle. Apalagi terkhusus untuk prodi LK itu biasanya memang memakai Eagle seperti ini. Namun setahu saya tuh Eagle tuh tidak bisa dikonvert langsung menghasilkan 3D design. Jadi dia tuh harus dikonvert ke eh, software atau website lain setahu saya Eagle tuh. Seperti ini. Jadi jika cukup untuk pembahasan praktek di PCB praktek menggunakan software KiCad, kita bisa lanjut ke simulasi di website Walkui. Jadi kalau cukup. Namun jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat ataupun bisa langsung open mikrofon aja. Seperti itu. Baik, mungkin bisa kita lanjut ke simulasi di website Walkui. Kita bisa buka browser kalian. Nah, bisa kita cari nih. Simulasi push button, button pull up Walkui. Seperti ini. Kita saja. Nah, kita buka yang paling atas, yang website Walkui. Sini saya sudah ada rangkaiannya. Jadi kalau kalian buka ini, itu sudah ada rangkaiannya, sudah ada programnya juga. Jadi tidak perlu kalian membuat program lagi ataupun merangkai lagi. Seperti itu. Kita pakai yang ini saja. Mungkin kita mulai dari rangkaiannya dulu ya. Nah, dari rangkaiannya kita bisa mulai dari LED-nya nih. LED positif, eh, dari kaki positif LED, kita hubungkan ke pin digital 13 Arduino Uno. Lalu kaki negatif dari LED, kita hubungkan ke resistor terlebih dahulu. Lalu kita hubungkan ke minus, ke ground. Seperti itu. Nah, lalu pin ground dari breadboard, kita hubungkan ke groundnya si Arduino Uno. Nah, kenapa sih kita memakai eh, resistor di sini? Itu untuk mengamankan LED di sini, agar LED kita tidak mudah rusak akibat ampere yang berlebihan. Seperti itu. Lanjut, kita masuk ke rangkaian ini, switch. Kita bisa lihat nih di sini switchnya. Dari kaki switch, oh ya dari sini dulu. Switchnya kita hubungkan dengan kaki ini dulu. Kita hubungkan dengan
ground terlebih dahulu. Kita ganti saja warnanya jadi merah hitam supaya tidak membingungkan. Nah, jadi ke ground terlebih dahulu. Lanjut, kita hubungkan ke pin digital juga nih. Pin digital nomor 2 dari Arduino Uno. Habis itu, kaki push button lainnya kita hubungkan ke pin plus dari breadboard. Nah, pin plus dari breadboard kita hubungkan ke pin 5 volt dari Arduino Uno. Jadi, jikalau kita menggambarkan skematiknya, bisa kita lihat skematiknya di sini. Seperti ini. Jadi, ini push button kita masukkan ke ground. Lalu, salah satu dari kaki push buttonnya kita masukkan ke pin digital dan juga ke pin resistor. Habis itu dari pin resistor kita langsung hubungkan ke pin PCC seperti itu. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari peserta? Atau apakah ada yang kebingungan dari rangkaian skematik ini? Terus tampilkan pasti website langsung. Jika kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kita bisa lanjut. Kita sudah membahas rangkaiannya nih. Kita bisa lanjut ke programnya. Kita bahas tipis-tipis saja karena untuk workshop kali ini kita tidak berfokus pada program sebenarnya. Tapi ini adalah bonus. Jadi kita bisa lihat cons integer button pin 2. Artinya kita mendefinisikan pin 2 di Arduino Uno untuk pin tombol. Nah, seperti ini. Mendefinisikan pin 2 sebagai pin untuk tombol. Lalu lanjut cons integer LED pin 913. Kita bisa mendefinisikan pin digital 13 ke positif LED. Seperti itu. Agar terbaca ke Arduino Uno. Jadi gunanya kita mendefinisikan ini agar komponen ini dan juga komponen ini terbaca di Arduino Uno. Seperti itu. Integer button state sama dengan 0. Ini untuk variabel untuk menyimpan status tombol. Jadi ketika kita tekan tombol ini, itu terbaca nih tombol yang datanya terbaca di Arduino Uno. Seperti itu. Lalu sudah kita sampai sini, kita masuk ke void setup. Jadi untuk bahasa dari Arduino itu cukup familiar jikalau ada yang sudah menggunakan C++ ataupun C. Jadi itu cukup sama lah. Seperti void setup. Kita setup dulu nih pin mode-nya. LED pin sebagai output karena kita inginkan ketika kita tombol tekan aktifkan button ini, datanya akan masuk ke Arduino Uno dan data yang di Arduino ini akan masuk ke LED pin sebagai output. Jadi ini input, yang warna hijau ini input, kabel input, dan yang warna oranye ini kabel output dari Arduino Uno. Seperti itu. Dan juga pin mode button input menyetel pin 2 sebagai input untuk tombol. Jadi kita bisa men-setting button ini sebagai input untuk memasukkan data ke Arduino Uno. Seperti itu. Lanjut, sesudah kita void setup, kita lanjut ke void loop. Button state sama dengan digital read dalam kurung button state. Ini untuk membaca status tombol pada pin 2. Jadi fungsinya program ini itu untuk membaca status tombol pada pin 2. Jadi ketika kita tekan tombol ini, itu akan terbaca di Arduino Uno. Seperti itu. Lanjut, kita ketik logika if button state sama dengan low. Yang artinya ketika tombol ditekan, logika yang ada di dalam Arduino ini yang sebelumnya logika high menjadi low. Karena kan kita menggunakan eh, rangkaian push button pull up yang dimana ketika tombol tidak ditekan, logika yang ada di dalam Arduino Uno tuh akan high atau 1, yang artinya itu akan mati. Nah, tapi jikalau push button ini diaktifkan atau ditekan, data yang akan data ini akan masuk 0 masuk ke dalam Arduino Uno yang mengakibatkan push button itu akan menyala. Jadi kebalikannya, yang kalau misal low dia itu nyala, tapi kalau high dia itu mati seperti itu.
Nah, kita lanjut digital right LED pin, high. Ini untuk menyalakan LED di pin 13. Kenapa sih high? Karena pin ini terhubung ke ini positif. Kalau kita hubungkan ke negatif, baru kita memakai logika low. Namun karena kita menggunakan pin positif, kita menggunakan logika high di sini. Dan else digital right LED pin low ini untuk mematikan LED jika tombol tidak ditekan. Seperti itu. Jadi sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari peserta? Atau apakah ada yang masih kebingungan dengan programnya? Nah, oke. Ini ada pertanyaan dari Mas Rasya nih. Cara membedakan positif dan negatif LED-nya itu seperti apa sih, Kak? Nah, cara membedakan positif LED dan positif dan negatif LED-nya itu bisa kita lihat di sini. Nih, kita bisa lihat nih, yang lebih panjang yang ini, yang sebelah kanan tuh adalah positif dan kaki yang sebelah kiri itu adalah yang negatif. Jadi di LED tuh biasanya tuh satu kaki sama satu kaki lainnya tuh lebih panjang salah satunya. Jadi yang lebih panjang tuh positif, yang lebih pendek itu negatif. Seperti itu. Jadi apakah ada feedback atau masih kebingungan? Kita kembalikan saja ini. Baik, untuk ada pertanyaan lagi nih dari Mas Bagus. Untuk rangkaian ini biasanya diterapkan di mana sih, Kak? Rangkaian ini kan rangkaian push button pull up. Untuk Eero sendiri, ini diterapkan untuk memberikan perintah pada robot. Jadi, misal kita memprogram robot, kita misal kita ada 5 pin nih di robot kita. Kita pin 1 untuk jalan, pin 2 untuk jalan di tempat, pin 3 untuk nendang, pin 4 untuk misal kita tendang samping, ataupun pin 5 untuk joget. Nah, jadi kelima pin ini kita pakai rangkaian push button pull up ini. Nah, jikalau kita tidak menggunakan rangkaian push button pull up, button pin yang kita ingin pakai di robot Eros tuh tidak jelas datanya. Seperti itu. Tapi nanti kita bisa simulasikan seperti apa sih ketika kita tidak menggunakan rangkaian ini. Seperti itu. Apakah ada feedback? Baik, terima kasih. Kita bisa langsung simulasikan saja ya. Jadi kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Baik, bisa kita simulasikan. Ini sudah semua nih. Kita review dulu ya. Sudah semua nih dari rangkaiannya, dari programnya kita bisa jalankan. Nah, sudah jalan ya. Kita bisa tekan nih sekali. Kita tekan sekali buttonnya apakah akan nyala. Nah, kita bisa lihat LED-nya nyala. Kita tekan lagi. Nyala dan nyala. Jadi, diibaratkan ini rangkaian yang ada di Eros nih misalkan. Dan ini misalkan robot. Kita andai kata LED-nya adalah robot. Aku ingin menjalankan robot, yaitu kita bisa klik button 1. Kita klik saja nih pin yang ada di robot, yaitu button 1. Nah, jadi robot ini nyala nih. Robot ini bakalan jalan jikalau LED nih menyala. Namun, ketika kita tidak menggunakan rangkaian ini, atau kita tidak menggunakan rangkaian push button pull up, kita itu akan lihat selanjutnya. Nah, kita bisa hapus saja LED ini. Kita bisa atur lagi dari sini menuju ke dari 2 menuju ke kaki push button yang ini nih. Nah, seperti ini kan tidak ada rangkaian push button pull up-nya. Kita bisa langsung simulasikan saja. Nah, bahkan ketika kita tidak menekan tombol,
si LED ini sudah menyala nih, yang artinya logika 0 pada tombol ini masuk secara terus-menerus ke si Arduino Uno. Jadi Arduino Uno selalu menerima logika 0 dari si push button seperti itu. Nah, yang seperti inilah yang dinamakan dengan logika mengambang. Jadi logika mengambang itu karena kita menggunakan pin digital di sini. Jadi eh, logika yang ada di dalam Arduino Uno ini di antara 0 sampai 1. Jadi bisa aja 0,2, 0,4 ataupun 0,8, bisa aja seperti itu. Jadi tidak jelas logika yang ada di dalam Arduino Uno seperti itu. Kita tekan nih tombol push button, apakah LED-nya bakalan nyala atau tidak. Nah, sudah kita tekan sekali, LED-nya tetap menyala nih. Yang artinya terdapat logika mengambang di sini nih, seperti itu. Kita tekan lagi, apakah akan mati? Tidak mati, kita tekan berkali-kali sampai dia mati. Nah, baru mati nih. Kita akan tekan, ini nyala apa enggak nih? Nyala, tapi nyala mulu, tidak mati. Karena kan yang sebelumnya ketika kita menggunakan resistor pull up, itu kita tekan sekali, si LED nih bakal nyala dan mati, seperti itu. Kita bisa tambahkan lagi nih. Kita stop dulu, kita lihat lagi nih. Kita bisa taruh di sini nih. Tunggu ya. Kita bisa taruh nih, sini. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah tambahkan resistor. Kita ubah jalur yang ini untuk kita sambungkan ke yang di atasnya. Tidak tidak boleh di sini karena itu samanya tidak menggunakan resistor seperti itu. Kita bisa play. Nah, ini kan LED mati nih. Kita tekan nih sekali nih. Nah, LED langsung mati nih seperti itu. Jadi ketika kita tidak menggunakan resistor, di Arduino Nano itu terdapat logika mengambang di antara 0 sampai 1. Jadi bisa 0,2 ataupun 0,8. Jadi logika yang ada di dalam Arduino Uno ini tidak jelas. Seperti itu. Jadi dia mengirimkan data ke si LED nih antara 0. Kadang 0 nih, 0, 0, 0 mulu nih. Tapi di tengah 0, 0, 0 itu ada keselip logika 1. Seperti itu. Nih kita bisa lihat nih simulasi seperti ini. Jadi sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan dari peserta atau ada yang kebingungan? Jika ada yang ingin ditanyakan bisa tunjuk tangan ataupun di kolom komentar seperti itu. Nah ini ada pertanyaan nih. Kalau digital write pada if else dibalik high low apa logiknya tetap sama Kak? Dibalik? Oh maksudnya logika nih. Ini low, ini high ya. Baik kita coba nih. Kita coba saja. Nah seperti ini nih. Logiknya berbeda. Karena apa? Karena di sini kita men-setting LED-nya tuh untuk menyala dulu. Baru ketika kita klik ini, LED-nya baru mati seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah kebalikan dari program yang sebelumnya seperti itu. Kita bisa kembalikan lagi. Apakah ada feedback? Gitu. Gitu. Tidak bisa. Tidak usah bisa. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, untuk rangkaian pull down apa bisa dengan input 12 volt, Kak? Nah, untuk rangkaian pull down ya. Sebenarnya untuk Arduino Uno ini itu ada batas tegangannya, yaitu 5 volt.
Jadi biasanya itu jikalau kita dari 12 volt ke Arduino Uno itu tidak bisa. Jadi harus menggunakan regulator tegangan. Dari 12 diturunkan menjadi 5 volt. Baru kita bisa masukkan ke Arduino seperti itu. Atau jikalau kalian menggunakan USB ataupun nih ada seperti ini. Oh, nah di sini tuh di Arduino Uno itu sudah terdapat apa namanya, barrel jack 12 volt. Jadi bisa nih dari baterai kalian 12 volt masukkan ke Arduino Uno. Nanti di dalam Arduino Uno ini ada regulator tegangan. Ada regulator tegangan dari 12 turun menjadi 5 volt. Nanti 5 volt ini bakal ada tegangannya juga nih sama 3,3 volt seperti itu. Apakah cukup, Mas Bagus? Apakah ada feedback atau ada pertanyaan yang lain? Saya lihat zoom-nya. Baik, mungkin jikalau tidak ada pertanyaan, karena kita sudah membahas 3 poin utama, yaitu pemaparan materi melalui PPT, lalu skematik, menggunakan software KiCad, dan juga ini simulasi di website Wokwi. Kita akan masuk ke penugasan. Jadi saya ada 2 penugasan untuk maba sendiri, untuk non maba sendiri. Jadi dibedakan nih tingkat levelnya. Kita akan masuk ke non maba dulu nih. Nah, di sini adalah rangkaian resistor pull down, kebalikan dari rangkaian pull up. Jadi aku ingin kalian para maba membuat rangkaian resistor pull down dengan ya menggunakan rangkaian resistor pull down sama seperti sebelumnya. Yang sebelumnya kan pull up, sekarang saya ingin pull down. Kalian bikin saja seperti ini. Kalian bikin saya seperti ini nanti. Untuk link pengumpulan nanti akan saya share di grup. Berapa hari? 5 hari. Untuk deadline-nya akan kita bahas nanti juga di grup. Jadi kita simulasikan dulu. Seperti ini rangkaian pull down. Kita klik. Dia akan mati. Balikan berarti ya. Klik mati. Mati. Seperti itu. Nah, untuk non-maba atau angkatan 2-3 ke atas, aku ingin kalian membuat suatu rangkaian Arduino Uno pengontrol servo. Jadi servo ini dikontrol dengan menggunakan konsep rangkaian pull up. Seperti itu. Jadi kita bisa simulasikan dulu. Nih, servo mulai dari 0 nih misalkan. Servo mulai dari 0. Saya tekan tombol sekali menuju 45 derajat karena di sini if counter servo right 0, else if counter sama dengan 1, servo right 45. Jadi ketika saya tekan tombol ini sekali, itu akan menuju ke sini 45 derajat. Nah, namun itu ada delay nih 300 milisecond. Jadi misal kita ulang. Nah, misalkan lebih dari 300 milisecond apa sih yang bakal terjadi? Nah, dia bakal ke 90 derajat seperti itu. Nah, tapi jikalau kita klik sekali saja, dia itu bakal mengerjakan logika yang counter sekali nih. Counter sekali nih. Counter 1 maksudnya. Namun ketika lebih dari 300 milisecond, itu bakal mengerjakan logika yang counter 2 atau 90 derajat. Seperti itu. Kita tekan lebih dari 300 milisecond, kita balikan dulu. Nah, seperti ini. Balik ke 90 derajat. Karena itu lebih dari 600 milisecond, dia balik lagi ke 45 derajat. Nah, namun ketika kita tekan sekali saja, tekan sekali 45 derajat, tekan sekali lagi nambah 45 derajat, kita tekan sekali, dia akan balik kembali ke 0. Seperti ini. Else counter 90, mengatur kembali counter ke 0. Artinya ketika tombol ditekan lebih dari 3 kali, lebih dari 2 kali, dia akan kembali lagi ke 0.
Jadi sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan tentang penugasan atau kurang jelas? Jadi kalau kurang jelas mungkin saya bisa share nanti di grup dan juga PPT-nya bisa saya share. Oh ya, untuk link absensi bisa kalian buka di kolom komentar. Silakan absensi terlebih dahulu sebelum keluar Zoom nantinya. Nah, jikalau tidak ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup mungkin. Jadi seperti itu. Ada dua penugasan masing-masing untuk maba sendiri, untuk non maba sendiri. Untuk maba buatin saya rangkaian Arduino Arduino menggunakan konsep ini, konsep push button pull down yaitu KiCad dan juga ini website Walkme. Jadi nanti kalian buat di KiCad, kalian screenshot saja untuk skematik dan juga boardnya. Lalu untuk website Walkme, kalian simulasikan apakah benar logikanya seperti itu atau tidak. Nah, untuk non maba sama juga ada tiga, yaitu eh, KiCad, yaitu skematik dan juga board, dan juga simulasi di website Walkme seperti itu. Jadi penugasan untuk non maba ini pengontrolan servo menggunakan Arduino Uno dengan menggunakan konsep push button pull down seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Chandra atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat tadi. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah diberikan oleh Mas Chandra. Baik, selanjutnya sebelum kita mengakhiri acara workshop pada malam hari ini, eh, saya minta untuk peserta semua bisa on cam untuk pengambilan foto bersama. Bisa on cam sebentar untuk peserta yang ada pada Zoom malam ini. Mungkin satu, dua, tiga. Belum. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyempatkan untuk on cam. Eh, Sampailah kita pada penghujung acara pada workshop kali ini. Semoga workshop ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua untuk mendalami dunia robotika pada Roboteros. Roboteros. Sampai jumpa di acara berikutnya yaitu besok untuk
workshop divisi program dari tim Eros dan semoga sukses dalam studi dan karyanya masing-masing. Dari saya mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kak. Terima kasih semuanya. Semangat kuliahnya ya. Jangan lupa absensi. Terima kasih, Kak. Jangan lupa absen ya. Menit 7. Bisa ditutup ya? Cek, cek. Tutup ya. Halo, halo. Tutup, Bang. Oke, kasih semuanya.